Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu sekalian, para pengusaha kecil miliaran semua, ya. UMKM gitu ya, usaha kecil, ya, insya Allah, amin amin. Bapak Ibu sekalian, saya juga bingung ini disebut kos ini. Sebenarnya saya belajar juga di sini sama kos yang beneran ini. Nah, ini saya cuma sebenarnya berbagi pengalaman aja sebenarnya. Saya harap tadi saya terakhir gitu ya. Habis belajar dulu dari kos Aswin, baru nanti kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya cerita sedikit tentang Sabana saja dulu. Nanti mungkin barangkali kita dalam sesi tanya jawab bisa sharing pengalaman dan sama-sama belajar. Ya, Bapak Ibu sekalian, Sabana ini kita mulai tahun 2006, ya, tahun 2006. Berangkat dari keprihatinan bahwa ketika saya dulu bekerja di beberapa perusahaan, kemudian saya di rumah ngawarung, ya. Jadi saya kerja di perusahaan grosir, sudah almarhum perusahaannya, di Pasar Minggu dan Kelapa Gading. Nah, kemudian namanya kita manusia tentu ingin mendapatkan penghasilan lebih, maka grosirnya saya bawa pulang untuk ngewarung di rumah. Nah, pakai belanja, pakai kartu kredit, terus ngewarung di rumah. Nah, ketika saya baru melaksanakan warung, istri saya sebagai operatornya, di situ kita lihat ibu-ibu beli ayam, ya, tanpa dilihat kehalalannya maupun higienisnya, karena dia tukang sayur, karena kita mau warung, terus kan akhirnya kan tukang sayur jadi mangkal gitu ya. Padahal di sebelahnya itu ada majelis taklim. Jadi karena kebutuhan ibu-ibu, saya lihat langsung beli aja ayam tanpa melihat dari sisi kesehatan dan kehalalannya. Nah, biasanya tuh nggak ada lalatnya, ya, dari sisi kualitas gitu. Kalau nggak ada lalatnya berarti sudah ada sesuatu yang tidak disukai lalat. Padahal ayam itu penuh dengan protein yang mestinya lalat suka. Satu sisi. Yang kedua, kalau ayamnya itu dipotong di pasar, pedagang ayam terus dipotong di pasar, menurut kita itu sehat gitu. Tetapi dari segi proses pemotongan belum tentu. Bisa jadi sebelum motong ayam mabok dulu, ya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ya, nggak semua tapi ini bisa terjadi. Ya, ada kejadian itu di Pondok Gede, salah minum, kira minum air putih gitu. Ternyata formalinnya terminum, bahaya. Jadi ya kita harus menjaga itu gitu ya. Belakang saya juga memfasilitasi UMKM pengadaan tepung gitu ya, bisnis lumpia. Lumpia itu kan dibawa ke pasar, kita beli di pasar terus bikin macam-macam gitu ya. Nah, kadang-kadang kita harus hati-hati. Kalau nggak jeli kita, itu juga sudah ada formalinnya. Itu dibuat oleh UMKM juga yang tidak paham. Nah, biar awet, biar nggak rugi, nah itu dicampur juga dengan formalin. Maka hati-hati. Nah, insya Allah di sini saya yakin ini pengusaha UMKM yang
menjunjung tinggi halal dan thayyibannya. Halal itu dari segi prosesnya, tapi dari segi zatnya adalah thayyiban itu kalau bahasa sabananya adalah nikmat bergizi. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita tahun 2006 berangkat dari sisi keperhatianan itu, kemudian dengan bekal bekerja tadi, sehingga kita bisa tumbuh berkembang. Tahun 2010 sudah dapat beberapa penghargaan sampai 2019. Kemudian dari gerobak kita sekarang sudah pindah, sudah pertama menjadi resto. Sudah ada sekitar 11 resto yang kita dirikan dan kerjasama. Dan pola bisnis kita untuk berkembang itu kalau kecil ini harus kita bersama-sama. Maka Bapak Ibu dengan bersama-sama kita bisa bertumbuh. Tahun 2023 kita di Indonesia itu bisnis ayam terbesar nomor 2. Ya. Materinya di next ya. Kecilan dari hal ya. Bapak Ibu sekalian, yang kita bangun dalam membesarkan bisnis adalah membangun integrasi dari hulu ke hilir. Kita kerjasama langsung dengan rumah potong. Kalau tepungnya langsung ke pabrik, kalau minyak juga begitu, sehingga mitra kita itu bisa mendapatkan harga yang sangat-sangat bersaing. Jadi integrasi ini yang kita bangun dari bukan integrasinya bukan monopoli tapi ya. Jadi beberapa rumah potong langsung, kemudian pabrik tepung dibantu juga kita karena kita bergerak di UMKM, minyak dan lain-lain itu kita langsung ke pabrik. Nah ini yang kita atur alurnya sehingga mitra kita itu bisa mendapatkan barang di tempat sendiri. Jadi integrasi ini penting ya. Buat kemitraan kita berkolaborasi secara bisnis kita bangun integrasinya sehingga bahan baku kita selalu tersedia. Ya. Kalau kita umpamanya yang kita prioritaskan adalah profitnya, kita akan mencari bahan baku yang paling murah. Tetapi di dalam kondisi sulit, maka kita akan susah mendapatkan bahan baku. Akhirnya omset kita menurun, mitra kita juga berguguran satu-satu. Nah maka integrasi inilah yang harus kita bangun. Harga beda sedikit nggak apa-apa, yang penting nyaman gitu ya. Nyaman buat kita, nyaman buat usaha kita, nyaman buat mitra kita. Nah ini yang kita bangun. Dan mudah-mudahan dengan ini setiap kendala yang dihadapi, insya Allah kita bisa lewati. Hari ini mungkin ibu-ibu tahu harga ayam berapa ya? Hah? Ya udah, sudah mahal, susah lagi gitu ya. Nah insya Allah Sabana selalu ada. Gitu. Jadi karena kita membangun integrasi itu. Dan harganya Sabana itu juga udah berapa tahun nggak naik-naik. Ya mungkin ada lebih dari 5 tahun nggak naik harganya. Kita naik, kita bangun integrasi tadi. Ya, kan kalau dalam bisnis itu Bapak Ibu bahasanya gitu ya, siapa memanfaatkan siapa, gitu kan? Bahasa kapitalisme gitu, siapa memanfaatkan siapa. Nah yang kita bangun, mari saling memberikan manfaat. Sekalipun dengan kapitalis, tapi prinsip ini kita pakaikan. Kita ajak mereka, mari saling memberikan manfaat. Maka kita diberikan kemudahan-kemudahan. Nah, next. Nah, ini untuk menjaga kualitas, Bapak Ibu, standarisasinya harus kita jaga, ya. Dari bahan baku harus jelas gitu, jangan gonta-ganti supplier kan itu bahan baku akan berubah-ubah ya. Nah, kita jaga selalu
kita komitmen dengan supplier, saling menjaga. Insya Allah kualitas kita juga akan terjaga. Kemudian karena di Sabana ini jalur distribusinya di beberapa kota, di tiap kota itu kita bikin namanya selling point, bukan stokis, karena kalau kita bikin stokis ataupun kantor cabang ada efek pajaknya. Perpindahan barang dari satu kota ke kota, beda kambing itu ada pajaknya sebenarnya, tapi belum diterapkan, nggak mungkin. Tapi potensi ini ada gitu. Maka kita namakan selling point. Jadi di tiap kota di Indonesia yang kita ada selalu ada selling point, sehingga mitra-mitra kita bisa mendapatkan bahan baku di tempat mereka. Kemudian karena sekarang ini era digital itu ya, kita siapkan juga customer service sehingga kita mendapatkan feedback dari konsumen. Konsumen akan tahu mana produk kita yang ya kadang-kadang mitra itu dalam tanda kutip juga ada nakalnya juga, mana ayamnya yang dioplos dengan beli sendiri. Nah itu konsumen akan melaporkan kepada kita sehingga kita bisa melakukan perbaikan. Jadi next. Nah ini Bapak Ibu, tadi lahirnya Sabana tadi dari keprihatinan tadi. Secara umum dalam berusaha itu yang harus kita lihat adalah peluang pasar, ya. Peluang pasar, jangan peluang usahanya. Kalau peluang usaha ini skill, keterampilan, belum tentu keahlian kita itu bisa diserap pasar. Jadi yang pertama kita lihat itu adalah peluang pasarnya. Dilihat dulu peluang pasarnya. Kalau di dalam Al-Quran ada itu, ya, bisnis yang nggak akan mati gitu ya. Ada, saya lupa suratnya apa Ustaz? Zuyyina lin auzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah. Kemudian kuda perang apa namanya? Kebun dan ladang. Jadi saya lupa, saya nggak mempersiapkan itunya tadi. Tapi Bapak Ibu sekalian, emas dan perak. Kemudian ada wal khailil musawamah, kendaraan pilihan, binatang pilihan, kuda pilihan itu kan kendaraan mewah. Kemudian sawah ladang dan peternakan. Ini peluang bisnis yang nggak akan matinya. Yang pertama tadi hubus syahawati minan nisa. Artinya ketertarikan orang kepada perempuan yang cantik, kan gitu. Kalau perempuannya kan nggak cantik kan nggak ada peluang itu. Jadi maksudnya manusiawi sekali ketika ada bisnis yang dibuat bagaimana wanita itu tampil cantik dan menarik. Ya, kalau kita lihat ada produk kan yang tinggal masalah syariah apa tidaknya itu hal lain. Tapi bisnis yang nggak ada akan matinya adalah yang berhubungan dengan kecantikan wanita. Itu nggak akan habisnya. Yang kedua tadi walbani, kecintaan kepada anak-anak. Bisnisnya adalah mainan anak-anak. Walau bagaimanapun kaya orang tuanya, tetapi yang sepeda butut itu pasti ada di rumah untuk mainan anak-anak. Yang ketiga tadi perhiasan, emas dan perak, ya. Nah, bisnis pertama, ya. Kemudian kendaraan pilihan, kuda pilihan, itu semewah apapun mobil pasti ada yang beli. Jam tangan miliaran ada yang beli nggak? Ada. Nah, kemudian ada kebun, binatang ternak dan sawah ladang. Ini kebutuhan dasar ya buat konsumsi kita. Nah, binatang ternak dan sawah ladang pertanian. Nah, saya beruntung sekali dibawa ke sini nih karena apa ya? Saya harus berbagi yang tidak saya punya gitu. Berbagi pengalaman yang tidak. Nah,
Kalau binatang ternak kebutuhan daging di Indonesia aja nggak tercukupi, impor sekarang. Nah, Sabana mengambil di situ sebagian yang kecil-kecilnya dari bisnis ayam. Nah, bisa lagi nanti yang perkebunan, tanah pertanian, ya perkebunan. Ini juga nggak akan matinya. Nah, saya ada beberapa kawan kemarin berkumpul, kita punya ide bikin pabrik tempe. Kan kalau ayam semua orang makan ayam gitu ya, saya bisnisnya ayam. Nah ini semua orang makan tempe rupanya. Orang kaya, orang miskin, orang tua, anak-anak semua makan tempe. Berarti ini pengembangan dari sawah ladang tadi, berkebun kedelai kita masih impor. Nah, pabrik tempe sekarang kalau bisa masuk ke EBG sudah jadi duit. Modalnya juga nggak bisa. Dari kemarin berkumpul-kumpul dengan kawan-kawan. Jadi maksudnya inilah bisnis yang tidak akan matinya. Beberapa waktu yang lalu kita sama-sama merasakan COVID ya. Teman saya ada bisnis umroh. Pikirannya dulu, selagi ada umat Islam, bisnis umroh ini nggak akan ada matinya. Ternyata ada COVID, mati sudah gitu. Ya. Bapak sekalian, ke atas ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita dapatkan peluang pasarnya, harus kita niatkan ibadah di dalamnya dari awal. Makanya ketika Sabana ini berdiri, hal yang pertama melandasinya adalah kita ingin menyediakan makanan yang halal bagi manusia. Ini yang mendasari lahirnya Sabana. Jadi Bapak Ibu, ketika ada nilai ibadah di dalamnya, setiap rintangan itu akan bisa kita lewati. Ya. Setiap rintangan, hambatan, inilah yang menyemangati kita untuk mencari jalan keluarnya. Sehingga kita tidak akan mundur dari bisnis ini. Sehingga bisnis kita menjadi bisnis yang tidak coba-coba, tetapi dengan sebuah perjuangan. Nah, insya Allah seperti itu Bapak Ibu. Ini next. Ini harus dipercepat ternyata ya. Nah, tantangan kalau kita di sektor kuliner ya, persaingan karena Sabana ini awalnya adalah di Blue Ocean. Kita hampir dikatakan di pinggir jalan gitu ya, kita awalnya adalah pionir di Blue Ocean, pemain tunggal, single factor. Nah sekarang Bapak Ibu kita sudah ada di Red Ocean ya, sama juga bisnis kopi juga, kopi di awal-awal. Nah sekarang sudah di mana-mana ada bisnis kopi ya. Kemudian fluktuasi harga bahan bakar, bahan baku. Kemudian ada dampak pandemi yang sampai hari ini daya beli masyarakat yang menurun ya, dengan berbagai penyebabnya ya. Awal mulanya ada dari pandemi ya. Nah sehingga kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan ini. Dengan era digital kita harus juga masuk ke situ ya. Dengan e-commerce kita harus masuk ke situ. Dengan transaksi secara online kita juga harus masuk ke situ karena kita berpacu dengan waktu. Next. Nah, perkembangan Sabana awalnya adalah dimulai dari setting gerobak ya, kemudian kita kembangkan seperti yang saya sampaikan tadi. Kita untuk UMKM untuk bisa menjadi besar harus berpartner, harus bermitra ya. Kita cari mitra kita kembangkan, jangan sampai kita begitu bisnisnya maju kemudian terus kita jalankan sendiri. Nah itu lama. Maka UMKM ketika ingin berkembang besar harus mencari mitra, harus berkolaborasi ya. Nah kemudian harus bertransformasi juga. Makanya tadi saya sampaikan bahwa Sabana tidak lagi hari ini tidak lagi dalam bentuk gerobak, tetapi dalam bentuk resto. Next. Selesai? Next. Kita perbaiki informasi saja.
Nah ini dalam pengaturan profitnya, karena kita bermitra, porsi mitra kita berikan yang paling besar, ya. Berbagi tugas, ya, ada supplier, ada kita sebagai operatornya, mitra kita sebagai ujung tombak. Nah ini harus keuntungan diberikan yang lebih besar. Kemudian juga alhamdulillah pemerintah juga mendukung, ada sekitar 130 lembaga dan kementerian yang mengurusi UMKM. Nah ini kita bisa dapat support dari pemerintah. Saya rasa demikian dulu, nanti kita kembangkan dalam sesi tanya jawab. Insyaallah kita bisa lebih detail untuk menjelaskan. Lebih dengan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan buat Pak Syam. Pak Syam ternyata luar biasa ya. Kalau tadi yang saya lihat adalah ternyata mulai dari satu gerobak terus berkembang seperti sekarang ini. Masya Allah. Ini juga jadi hal yang mungkin bisa menggelitik kita semuanya, Bapak Ibu, bahwa ternyata kita tidak usah ragu dengan memulai sendiri, kemudian bisa berkembang seperti ini sekarang. Mungkin ada satu pertanyaan sebelum nanti teman-teman nanti ya, sebelum maaf kita akan selesaikan tiga pembicara dahulu, tapi mungkin ini pembuka untuk pertanyaan nantinya. Pak Syam, apa sih sebenarnya dari banyak hal yang tadi sudah sampaikan, satu hal yang benar-benar membuat Pak Syam saya harus kembangkan, tidak hanya untuk satu gerobak, tapi harus banyak. Hal apa yang membuat itu menjadi kuat? Dan ini brand Sabana ini luar biasa, karena kan kompetisinya banyak, kompetitornya itu banyak sekali. Nah, apa sih yang membuat satu hal yang membuat Pak Syam harus bertahan untuk bisa membesarkan, tidak hanya puas dengan sekarang, bahkan mungkin pasti punya proyek di depan akan lebih besar lagi. Apa sih Pak? Satu hal yang membuat Bapak benar-benar saya berjuang untuk ini. Ya, tadi yang mendasari tadi adalah bagaimana kita menyiapkan makanan yang halal, yang kehalalannya betul-betul kita kawal. Karena begini, ketika makanan yang disampaikan ini ke anak-anak cucu kita, kepada keluarga, anak istri ini, kehalalannya itu kan harus ada dua. Ada kehalalan dari segi zatnya, kemudian ada kehalalan dari cara mendapatkannya. Yang ketiga ada kehalalan dari bagaimana mengolahnya. Nah, unsur halal ini harus terpenuhi sehingga ini yang masuk, yang dikonsumsi oleh setiap keluarga. Ketika yang masuk ke keluarga itu tidak halal dari tiga tadi, cara mendapatkannya, zatnya, dan mengolahnya, maka kita umat Islam ini atau masyarakat kita tentu kualitasnya akan menurun, tidak mempunyai lagi kepribadian, yang tidak punya lagi komitmen kepada Islam. Dan hari ini kita sangat prihatin. Orang lupa bagaimana secara prosesnya, dan lagi juga lebih parah lagi cara mendapatkannya, sehingga bangsa kita sudah tercabik-cabik sumbernya dari kehalalan ini. Jadi ketika kehalalan ini disingkirkan, maka bangsa kita ini tercabik-cabik seperti sekarang ini. Terutama kalau kita lihat dari cara mendapatkannya, tahun 2024 saja hanya dari APBN itu 984 triliun menguap. Ngeri kan? Maka ya bangsa kita seperti ini kan. Nah, maka kita yang di bisnis ini jangan sampai dari zat dan prosesnya tadi kita juga tidak jaga kehalalan. Masya Allah. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Masya Allah. Ya, jadi kalau sederhana untuk memberikan makanan yang halal, makanan yang baik untuk keluarga kita, itu yang jadi energi beliau untuk bisa mengembangkan. Ini akan menjadi hal yang luar biasa juga untuk semuanya. Baik, selanjutnya kita akan ikuti bersama, kita akan simak bersama materi yang disampaikan oleh Coach Asduin Nur.
tentang franchise coach ya. Ini tentang apa ya? Masih nyambung begitu ya. 3 ini nanti pasti akan nyambung. Ada lainnya. Boleh nanti dicatat, persiapkan. Kita akan dengarkan bersama. Silakan, coach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Baik, waktu saya berapa menit ya? 20 menit ya? Baik, 20 menit ya. Oke. Dari 20 menit saya akan menyampaikan suatu tentang strategi ekspansi bisnis melalui kemitraan. Di sini yang sudah saya mau kita berpartisipasi semua ya. Siapa yang sudah berbisnis? Oke, Banyak. sekarang saya minta tolak angkatan siapa yang belum punya bisnis, yang belum punya. Oh, ini pebisnis semua. Oke. Oh, ada satu. Ya, ada satu. Baik. Yang punya bisnis, saya akan bagi 2. Akan ada 2 usaha. Ada ya, ibaratnya barat dan timur nih beda. Siapa yang usahanya bentuknya produksi? Memproduksi adalah memproduksi dari bahan baku menjadi barang jadi. Produksi termasuk usaha jasa ya, produksi. Oke. Siapa yang usahanya dagang? Banyak juga ya. Produksi dan dagang. Turun lagi, ulang. Produksi sama dagang itu 2 hal yang berbeda. Beda produksi dan dagang ya. Saya nggak pisahkan. Pak, saya produksi juga, dagang juga. Iya, paham. Ini yang harus dibedakan nih. Karena ini akan membedakan mana yang reseller, mana yang franchise. Oke? Kalau dagang, dia beli barang, disimpan, dijual, tidak diubah-ubah. Paham? Beli, disimpan, jual. Beli taruh gudang, jual. Beli taruh di rak, taruh di kardus, di gudang, jual. Oke? Ulang ya. Siapa yang usahanya dagang? Dagang ya. Dagang tidak produksi ya. Nggak boleh ngangkat tangan 2 kali loh. Tidak mengolah ya. Oke, yang satu dagang, oke. Yang kedua yang produksi. Oke, Banyak. karena waktunya cuma 20 menit, simpel nih. Ini aja. Yang usahanya dagang, pengembangannya reseller. Paham? Yang usahanya produksi, arahnya franchise. Itu secara garis besar seperti itu. Sudah paham? Nanti pulang kalau oke, saya usahanya dagang berarti nanti saya harus punya reseller. Saya usahanya, saya produksi, bisa franchise, bisa reseller. Yang produksi bisa franchise, bisa cari reseller. Sudah clear sampai di sini? Oke, baik. Yang pertama saya terima kasih sudah diundang ke sini, masya Allah, alhamdulillah bisa bertemu para idola-idola saya, para Pak Samsalih. Ya beliau kalau ngomong kan nggak enak ya membesarkan diri. Beliau ini terbesar kedua setelah Kentucky Fried Chicken, beliau. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Insya Allah. Dan setelah saya belajar tadi materinya daging semua, bisa daging aja. Materinya daging semua, nggak ngomong bla 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 kayak coach kayak saya, nggak, langsung intinya. Seperti nanti coba next yang pertama. Ya ini dia intinya. Jadi ini agak ke bawahnya. Jadi yang disampaikan beliau ini di bawah ini adalah definisi pembeli atau memilih pembeli yang di bawah. Jadi kita mendingan punya pembeli tapi nggak punya produk daripada punya produk tapi nggak punya pembeli. Benar nggak? Pembelinya ada tapi saya nggak punya produk, kan saya bisa cari produknya. Contoh misalnya, ya contoh. Saya tanya sama Bang Iwan. Bang Iwan, saya mau beli beras dong 2 ton, punya nggak? Saya adanya cookies. Kalau saya mau cari beras 2 ton, bisa bantu saya? Bisa. Barangnya nggak punya, tapi saya punya pembelinya. Ya enak punya pembeli dulu. Makanya Pak Sam beliau sampaikan tadi, yang peluang pasarnya dulu yang harus kita lihat nomor 1. Yang beliau sampaikan tadi, peluang pasar ini kok sudah lama, sudah kawakan. Bahasanya bisnis itu bukan produk dulu. Bisnis itu siapa pembelinya dulu, mana peluang pasarnya dulu, baru barangnya kita usahakan. Bukan kita punya barang, tiba-tiba di hutan ketemu, Pak ini saya menemukan nih.
Di Aceh itu aku ketemu apa batu giok berapa nilainya? Berapa kuadriliun? Sudah ketemu batu baru cari pembeli. Saya punya ada orang mau jual apa namanya? Ada batu. Ini kan zaman dulu kan jual batu-batu ini, batu cincin itu. Ini harganya 10 juta. Harganya 10 juta. Kalau dijual bisa 100 juta kalau dipotong-potong. Tapi kita nggak punya pembeli. Kita punya barang tapi nggak punya pembeli. Kita mau nggak keluar modal 10 juta, kemudian kita cari-cari pembelinya 100 juta. Kita belum tahu pembelinya yang 100 juta ini ada di mana. Tahu saya tahu Pak di Rawabebek. Misalnya kalau begitu boleh, berarti dia sudah paham. Artinya bisnis itu, ya di dalam zona entrepreneur zona entrepreneur itu intinya dua. Ada peluang perdagangan dan peluang bisnis. Jadi saya tidak setuju kalau ada orang bilang jangan jadi pedagang, jadilah pebisnis loh. Kan pebisnis dagang juga. Jadilah pedagang juga pebisnis. Oke? Kalau pedagang ilmunya dua, intinya dia cari ada pembeli, ada produk, itu aja. Ilmu dagang itu aja, ada pembeli misalnya, ada demonstrasi. Wah, Pak, demonstrasi ada peluang nih. Masih orang haus, saya bawa teh botol ke sana. Dibuka kemudian kita beli teh botol satu gudang, kemudian kita cari-cari pembelinya. Kalau teh botol mungkin kebetulan produk yang sudah komoditas, mungkin kita bisa cari pembelinya. Tapi kalau ada sebuah produk yang baru kita mau jualkan, ini kan susah. Ya, jadi para UMKM mindsetnya bukan berangkat dari produk. Para UMKM berangkat dari market dulu. Mana peluang marketnya? Sekarang sedang ada apa nih? Oh, sekarang ramenya MBG. Ayo kita sama-sama apa peluang di MBG yang bisa kita kerjakan. Tahun depan akan ada jor-joran lagi namanya Koperasi Merah Putih. Mungkin apa yang bisa kita kerjasamakan dengan Koperasi Merah Putih? Cari teman-teman kenalan yang Koperasi Merah Putih di lingkungan kita, saudara kita, kamu dapat ini enggak? Kan ada 80.000 koperasi merah putih. Ini kan bagaimana cara pemerintah menjadikan koperasi jadi sokok guru ekonomi nasional. Ini harus kita dukung dan kita harus menjadi bagian dari ini. Dari sini sudah jelas, clear? Baik. Ya, ini adalah bagaimana kita membuat sebuah belajar bisnis. Yang satu adalah punya definisi pembeli, yang kedua punya definisi produk, yang ketiga definisi bisnis, baru bicara model bisnis dan seterusnya. Yang franchise kita akan membahas nih eksekusi nih, kita langsung lompat nomor 5. Biasanya saya cerita dulu 2 hari 2 malam. Bicara 1, 2, 3, 4 baru ngomong menjalankan bisnis. Tapi Bapak Ibu sudah punya bisnis semua. Baik. Next. Ya, ini cara belajar yang saya sampaikan yang disebut sebagai lembaga saya namanya IPO Coaching, ini milik saya. IPO Coaching, IPO itu apa? Pak, Initial Public Offering, jualan saham di bursa saham bukan. IPO, IPO itu panjangan dari singkatan dari input, proses dan output. Maksudnya apa? Baik, bisa lanjut. Input, proses, output, next. Ya, cara berpikir kita adalah outputnya dulu. Ketika kita berpikir bukan inputnya dulu. Kalau berbisnis itu, ya carinya market dulu. Siapa yang mau beli? Siapa pembelinya? Siapa yang siap ngasih duit? Siapa yang punya budget? Siapa yang punya anggaran? Siapa yang punya demand? Ada kebutuhan? Itu yang kita memulai bisnis itu awalnya dari output dulu, dari pembeli dulu, bukan dari input. Output itu nomor 1, input itu nomor 3. Jadi kalau mau mulai bisnis, mulai sekarang tidak boleh bicara, Pak, saya mau bisnis. Siapa yang mau mulai bisnis? Saya. Tapi saya nggak punya modal. Benar nggak? Bisnis itu awalnya dari modal. Betul. Butuh modal berapa? Banyak. Ibu butuh modal berapa? Sekarang. Ibu kalau sekarang misalnya ada orang nawarin modal, ibu perlu modal berapa? 20 juta buat apa? Bahan baku, packaging 20. Oke. Ada yang lebih tinggi dari 20? Ibu berapa? 1,5 M buat apa? Iya? Dapur MBG, tepuk tangan. Tinggal 10 menit, Insya Allah. Siapa yang mau 1,5 M lagi yang bukan dapur MBG?
Bapak, buat apa? Boleh? Pabrik apa, Pak? Pabrik keripik pisang. Bukan. Ibu mau 1,5 kan? Buat apa? Iya, pabrik apa? Pabrik kue. Ada lagi 1,5 kan? Bapak? Minuman. Baik. Ibu yang Ibu 1,5 mau, Bu? Enggak. Kalau dikasih mau buat bikin apa? Modalnya apa? Buat bisnis kuliner. Ternyata kalau dikasih modal itu kita belum tentu langsung bisa. Siapa yang dikasih satu modal gemeteran? 1,5 M, dikasih 1,5 M gemeteran. Ya, gemeteran kan? Enggak gemeteran kan? Kalau ngabisin doang kan bisa saya juga. Ketika kita dikasih 1,5 M, ini gimana cara balikinnya? Kan gitu. Ya kan? Ternyata masalahnya bukan di modal. Kalau kita punya market, bikinnya dari output dulu, bukan dari. Saya nggak punya kebiasaan kan, bisnis itu bukan punya kebiasaan. Bisnis itu bukan tentang kebiasaan. Apalagi namanya hobi. Bisnis itu siapa yang bilang bisnis itu mulai dari hobi? Ada nggak? Saya hobinya kan bulu tangkis. Masa dipaksa harus bisnisnya dari hobi bulu tangkis? Sementara di depan saya mau cari ayam sabana banyak, cari kopi, cari ini itu. Ya bisnisnya jualan ayam aja kok. Saya hobinya bulu tangkis disuruh bisnis bulu tangkis. Ya, bukan begitu cara bisnis dari hobi. Hobinya tanaman harus bisnis tanaman. Hobinya tidur suruh tidur. Bukan begitu, bisnis bukan dari hobi. Ya, kalau hobinya memang ada pembelinya bagus. Ternyata Pak saya bisnis hobinya tidur, terus bisnisnya apa? Saya jualan kasur Pak. Bagus itu. Pembelinya banyak kasur. Karena sebenarnya bisnis berangkat dari hobinya tidur. Baik, ya dari output ya. Oke, lanjut. Oke, output adalah hasil yang ingin dicapai. Next. Oke, output dari program kemitraan. Kemitraan ini artinya adalah penetrasi pasar, meningkatkan penetrasi pasar, efisiensi biaya, jaringan bisnis. Kita mau mengembangkan bisnis dari bermitra. Ya, oke, lanjut. Ini waktunya tinggal 5 menit, saya buru-buru mau. Output utama dari program reseller tidak perlu toko fisik. Ini yang bisnisnya dagang ya. Segera belajar untuk bikin reseller ya. Brand awareness melalui individu dan kemudian biaya variabel. Ini output utama dari program reseller. Intinya reseller itu ya, bagaimana biaya variabelnya sesuai dengan kebutuhan, nggak harus stok yang banyak, sesuai dengan pembelian aja. Ya, sesuai dengan pesanan maksudnya. Sesuai dengan pesanan, baru keluar ada biayanya. Jangan belum ada pesanan udah keluar biaya. Baik, lanjut. Oke. Yang kalau dari franchise adalah cabang yang seragam. Kemudian kita dapat royalti dan komitmen pemilik. Jadi intinya kalau kita mau franchise itu, ya, output utama dari franchise intinya kita punya franchise itu adalah pembukaan cabang harus dengan standar bisnis yang seragam, ya. Di sini ada yang mau buka franchise, yang sudah memfranchise bisnisnya, belum? Ada yang ingin memfranchise-kan bisnisnya? Baik. Ketika kita ingin memfranchise-kan bisnis kita, semuanya harus yang difranchise-kan itu apanya? Franchise itu apa? Katakanlah kita punya cabang, ya. Definisi franchise apa sih Pak? Itu yang makanan kentang goreng, French fries itu. Ya. Jangan jualan dulu franchise sama franchise aja mulutnya ini. French fries gitu. Franchise intinya yang difranchise-kan, yang difotokopi apanya? Sistem. Jadi yang harus difotokopi itu adalah sistem. Yang kedua, brandnya, mereknya. Yang ketiga adalah, nah ini yang paling berat nih franchise yang ketiga nih. Namanya adalah support, dukungan dari prinsipal, dukungan dari franchisor-nya, si pemilik merek. Kan kita pengennya sudah pokoknya
Ini sistem saya, nih ada SOP satu tumpuk nih, ada standar operating procedure. Di sini ada merek saya, silakan bayar goodbye. Kan gitu. Ya kalau Sabana kan disupport, gitu ya. Nah kalau Sabana ini disupport, bagaimana mengelolanya, nanti ada masalah apa boleh tanya-tanya, ada customer service dan segala macam. Franchise harus seperti itu, ya. Bukan hanya sekadar jual nama dan jual dokumen, ya. Sistem itu kan terdokumentasi. Baik, ya lanjut. Next. Ya, nah ini dia bedanya antara reseller dengan franchise. Kalau jangkauan pasarnya reseller lebih fleksibel, kalau franchise hanya terbatas di cabang saja. Ya, jadi kalau kendalinya reseller itu lebih longgar, untuk franchise sangat ketat. Yang terakhir adalah biaya awal kalau reseller itu rendah, kalau franchise itu relatif tinggi. Ya, baik. Ya, selesaikan sedikit. Ada beberapa slide lagi, next. Oke, yang kedua prosesnya, lanjut lagi. Prosesnya apa? Lagi? Ya, pencarian mitra dan perekrutan, pelatihan, pemantauan kinerja, dan evaluasi. Lanjut lagi. Skema kerja reseller, mitra memberi produk dari perusahaan, dijual kembali dengan harga lebih tinggi, pelatihan dasar tentang produk dan penjualan. Ini teman-teman semua sudah melakukan franchise ya. Ini nanti dokumen bisa semua peserta dapat ya, ini nanti di share. Tenang aja. Ya, lanjut. Skema franchise, pembelian lisensi franchise, pembukaan cabang dengan standar tertentu, franchise bayar royalti bulan. Ya ini semuanya playbook sih ya. Playbooknya apa sih? Kita bisa pelajari sih. Apalagi zaman sekarang sudah zamannya AI ya. Kita semuanya bisa, nggak perlu zaman sekarang ini bisa udah profesi konsultan ini udah nggak diperlukan sebenarnya. Coaching ini udah susah ke depan nih ya. Cuma yang herannya harusnya dengan AI kerjaan konsultan dan coach itu harusnya tergantikan. Tapi saya akhir-akhir ini tambah ramai bingung juga saya. Terakhir saya tutup, boleh di halaman terakhir saya juga sebagai konsultan ya terakhir ya sebagai konsultan satu lagi. Ya, teman-teman boleh foto ini, nanti tapi saya juga sebarkan juga. Yang mau belajar tentang AI, yang mau belajar tentang artificial intelligence, ini untuk pemula ya. Nanti di hari ini ada bicara AI juga, sudah paham lebih jauh. Kalau ini untuk pemula, silakan download. Yang atas itu saya kasih spasi ya, sebenarnya nggak usah pakai spasi. s.id/profinstan10/2025 ini buat teman-teman yang mau belajar AI. Kenapa? UMKM harus belajar AI dari hari ini. AI itu apa Pak? Ya itu ChatGPT, Gemini dan kawan-kawan semuanya ya. Nanti kita semuanya belajar. Kita di 2030 bisnis kita tidak akan digantikan oleh AI. UMKM tidak akan digantikan oleh AI, tidak. Tetapi UMKM bisnisnya akan digantikan oleh UMKM yang belajar AI. Ya. AI itu apa? Artificial Intelligence ya. Itu dari saya. Terakhir kali sebelum lanjut, saya adalah juga sebagai konsultan franchise untuk aplikasi seperti Gojek, namanya Gojo ya, baru di Indonesia baru 1 tahun. Kami akan bagi-bagi 15 hadiah untuk 15 orang, masing-masing Rp100.000. Nanti hadiahnya diumumkan dari Mas Iwan dan Bu Dede ya gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bapak Aswin. Pak, saya tadi mungkin agak terlewat ya, ini menjadi penting untuk teman-teman juga pelaku UMKM mungkin ya. Hal sederhana kalau saya tadi sudah disampaikan, boleh disampaikan singkat saja. Bagaimana mengidentifikasi usaha kita, memilih reseller atau franchise. Hal sederhana apa yang bisa kita tentukan untuk itu? Ya, simpelnya gini, kalau reseller itu kita dagang aja, bisnis kita dagang. Contoh misalnya saya mau dagang ini, kita beli dari prinsipal yang besar, kita beli gelondongan, sekali beli 100 juta.
Mungkin kita resellerkan kembali tuh, nah itu kita reseller aja, nggak perlu kayak begini, nggak usah franchise pusing, langsung reseller. Tapi ketika bisnis kita itu kalau cuma dagangan, tapi kalau kita berproduksi itu apa? Warung itu tukang bakso itu keliling kampung tok tiap pagi bangun beli daging, digiling jadi bakso, dari bakso ketika jadi bakso aja ditaruh di rak gerobaknya kan, taruh di rak gerobak, dia masak kuahnya, kan dia harus memproduksi itu produksi tahap pertama. Produksi tahap kedua adalah ketika ada orang beli bakso berapa? 1 mangkok kan? Dia memproduksi 1 mangkok. Artinya kalau outlet jualan makanan dia sudah masuk ke produksi. Nah itulah yang di-franchise-kan sebenarnya. Kenapa? Karena sistemnya itu kompleks dan itu ketika kita bicara produksi itu kan rumit ya itu di-franchise-kan. Jadi tadi yang pertama reseller adalah dagang, franchise adalah biasanya produksi. Begitu ya Bapak Ibu. Lebih mudah insya Allah ya, karena suka tercampur tuh. Jadi dua-duanya atau bahkan belum tahu mau diapain nih produk kita gitu. Baik, terima kasih kepada Pak Aswindo. Kemudian berikutnya kita akan dengar bersama Bapak Ibu semuanya. Ini adalah materi yang kalau menurut saya ini permasalahan hampir banyak UMKM termasuk saya, itu tentang bagaimana kita mengatur finansial kita, bagaimana kita merencanakan keuangan kita seperti itu. Nah untuk itu kita akan hadirkan Pak Ahmad Ghazali, Coach Ahmad Ghazali untuk memberikan penjelasan kepada kita semua. Silakan Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali pagi hari ini bisa ketemu teman-teman semua. Tentu saja selamat hormat buat guru-guru saya di sini yang mengajarkan kita tentang pentingnya untuk kita bisa menguasai. Tadi kan yang pertama pentingnya kita memperhatikan apa yang masuk ke mulut kita, memperhatikan apa yang kita makan. Bukan cuma dari ini apa nih, oh kalau ayam halal lah, nggak cuma itu. Tapi dari mana dapat, bagaimana cara mengolahnya dan seterusnya, kebersihannya dan seterusnya. Jadi materi yang kedua akan kembali ternyata bisnis itu bukan tentang bagaimana cari modal yang terkait dengan materi saya tentang keuangan. Saya jadi teringat teman-teman kalau saya tanya, kalau ibu sekalian kalau saya tanya siapa sahabat Rasulullah yang terkenal paling kaya, jawabannya adalah biasanya pasti jawabannya adalah Abdurrahman bin Auf. Dan kalimat beliau yang paling terkenal ketika baru pertama kali hijrah, beliau adalah salah satu orang terkaya di Mekah. Tapi ketika baru pertama kali hijrah ke Madinah, tidak bawa harta karena dijegat duluan. Hartanya ditinggal, kalau dia mau selamat ditinggal, maka dia tangan kosong datang ke Madinah, dipersaudarakan dengan orang paling kaya di Madinah, ditawari setengah dari hartanya, mau istri silahkan pilih mau yang mana. Tapi jawaban beliau paling terkenal apa? Tunjukkan saya di mana pasar. Abdurrahman bin Auf tidak tanya tunjukkan saya di mana modal. Abdurrahman bin Auf tidak tanya di mana operasi, tidak tanya di mana bank, tidak tanya siapa yang menjamin saya uang. Pertanyaan pertama adalah di mana pasar. Maka sebagai pengusaha teman-teman yang harus analisa pertama adalah pasar. Setelah kita punya analisa pasarnya dan kita punya keyakinan bahwa kita punya misi dalam berbisnis, misinya adalah menghadirkan kualitas terbaik untuk konsumen-konsumen kita, menghadirkan pangan yang halal mungkin, menghadirkan pakaian yang bermartabat mungkin, menghasilkan aplikasi yang keren mungkin, apapun itu produknya, either itu kita jualan, either kita produksi, tujuan akhirnya adalah kita getting money. Yes. Pertanyaan berikutnya adalah, sudah pegang uangnya? Sudah. Omsetnya sudah pernah naik? Udah. Tapi kenapa sekarang masih perlu modal? Pengembangan? Benar sudah berkembang? Oke, yang aku sudah berkembang. Dulu karyawan berapa, sekarang karyawan berapa? Nggak ada yang jawab. Atau sampai sekarang masih CEO, Chief Executive Officer? Yes, yang buka pintu sendiri, nyapu ngepel sendiri, belanja sendiri ke pasar, masak sendiri, hidang sendiri, layani customer sendiri, terima uang sendiri, setor sendiri, lalu pusing sendiri. Yes, you are CEO. Gajinya berapa? Gaji driver, gaji
security, gaji tukang masak, gaji kasir, gaji akunting, gaji SDM, gaji manajer operasional, gaji manajer marketing, gaji social media spesialis, gaji semuanya Anda ambil sendiri dengan UMK sekitar Jabodetabek itu 5 juta, berarti 5 juta dikali 10 posisi atau 50 juta. Sudah terima setiap bulan? Astagfirullahaladzim. Maka bisnis Anda sepertinya tidak membahagiakan ya. Oh my God. Jujur sekali ya. Kadang-kadang bisnis yang enak diomongin di tongkrongan memang tidak selalu membuat enak di rekening tabungan. Nah, banyak dari kita terjebak pada gengsi, akhirnya growth bukan bisnisnya tapi gengsinya. Untung belum seberapa udah ganti mobil, untung belum seberapa udah beli motor. Tapi ngomong-ngomong, kenapa lebih banyak perempuan di sini dibanding laki-laki ya? Konon kabarnya perempuan lebih tangguh, setuju? Boleh disampaikan slide-nya? Ketika kita bicara growth UMKM, maka saya bilang yang seharusnya growth apanya? Iya, usahanya, lebih spesifik. Kalau bilang growth berarti harus terukur, ya nggak? Uangnya Uangnya kenapa? Gimana uangnya? Uangnya kenapa? harus nambah. Uangnya harus nambah. Uangnya ada di mana? Uangnya di mana? Uang dari perhitungan laba. Labanya kah? Omsetnya kah? Modalnya kah? Rekening tabungannya? Apa uang yang ada di atas kertas yang ada di laporan keuangan? Yes, uangnya nambah, omsetnya nambah, yes. Itu semua harus nambah. Tapi kalau bisa, kalau kita mau growth, maka nambahnya harus terukur. Itu yang pertama. Jangan ditanya omsetnya berapa, lihatnya ke atas. Ketahuan nggak pernah bikin laporan. Tanya labanya berapa? Udah ketahuan nggak jelas perhitungannya. Kalaupun terima laporan keuangan, kebanyakan UMKM cuma lihat pojok kiri atas dari neraca, yaitu cash. Pojok kanan bawah dari laporan keuangan yaitu profit. Nggak pernah lihat bagian tengah-tengahnya. Akhirnya dikerjain sama orang akunting. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Yes, boleh langsung next. Nah, udah siap. Boleh langsung next. Yang growth dari bisnis kita seharusnya nomor 1 adalah omsetnya growth. Yang kedua, kalau omsetnya growth, maka profitnya harus ikut growth juga. Kalau profitnya growth, maka seharusnya asetnya ikut growth. Dan kalau asetnya growth, maka harusnya equity atau ekuitas ikut growth. Kalau omsetnya growth, profitnya mandek, masalahnya di mana? Omsetnya growth, omset growth dengan cara apa? Kata Coach Aswin katanya IPO, input, proses, output, diperbaikilah inputnya, cari supplier yang bagus. Kata Pak Haji tadi supaya yang bagus jangan terlalu sering ganti biar kualitasnya bisa selalu terjaga. Prosesnya kita perbaiki dengan mesin yang lebih efisien dan seterusnya. Outputnya kita jaga juga, dijual dengan cara yang paling efisien. Bahkan kita buka franchise di mana-mana, otomatis omset naik. Omset naiknya 3 kali lipat, tapi profitnya cuma naik 10%. Apa yang terjadi? Seimbang nggak? Nggak seimbang. Kalau omset naik 3 kali lipat, profit cuma naik 10%. Yang terjadi adalah biaya ikut membengkak. Maka kalau growth omsetnya, tapi profit nggak ikut growth, yang harus Anda perhatikan adalah expense, alias biaya. Tapi sebelum itu, growth omsetnya, growth profitnya, growth asetnya, growth equity-nya harus selalu diawali dengan growth owner-nya dulu. Kalau ownernya nggak growth, bisnisnya nggak bakal grow. Ingat, pembutuh ke atas dan ke samping. Bukan kita tambah tinggi, bukan. Tapi yang paling atas dari bagian tubuh kita itu yang harusnya grow. Investasi untuk leher ke atas, katanya begitu. Jadi bagian ini harus grow, bukan bagian sini yang grow, ya. Kalau omsetnya growth, profitnya mandek, tandanya expense yang harus diperhatikan. Ada biaya yang naik. Oke, kalau seimbang naiknya nggak apa-apa. Kalau nggak seimbang harus Anda perhatikan. Yang kedua, kalau profitnya growth, tapi asetnya nggak ikut growth, kira-kira kenapa itu?
Anda sedang dalam masa penyembuhan dari luka-luka perang yang lama, yaitu hutang-hutang zaman dulu yang udah lupa tapi akhirnya tobat juga dibayar, alhamdulillah. Yang tadinya SK ada di bank sekarang dibebaskan dari kurungannya. Yang tadinya emas ada di Pegadaian tiba-tiba sudah lunas. Nah itu wajar kalau profitnya growth tapi aset nggak ikut growth, karena profitnya digunakan untuk menutupi utang. Tapi kalau kemarin utang nggak ada masalah, utang kemarin 100 sekarang 100, growthnya naik tinggi, profitnya naik tinggi, tapi kenapa asetnya mandek? Maka ada yang bocor. Di mana letak bocornya kira-kira? Di mana letak bocornya? Di mana? Bocornya biasanya kelihatan di riwayat pembelanjaan aplikasi e-commerce ownernya. Benar? Kalau ada koruptor di bisnis kita, tersangka utama nomor 1 adalah, gak usah jauh-jauh, yang tersangka cari aja cermin. Dan itu juga menyebabkan ketika asetnya growth tapi ekuitasnya tidak growth, itu terjadi karena kita udah untungnya udah ditabung tapi kok laba, kok equity-nya segitu-gitu aja. Kemungkinannya 2, utangnya malah yang nambah atau kita tidak pernah nambah, laba ditahan. Akhirnya modal berputar segitu-gitu aja. Tahun kemarin modal berputar 100 juta, muter-muter itu modal menghasilkan keuntungan misalnya 50 juta. 10 jutanya dimakan semua. Dimakan semua 50 jutanya. Apa yang terjadi? Aset yang berputar berapa? Tetap 100 juta. Sehingga menghasilkan nggak bakal lebih dari 50 juta tahun depan dan seterusnya. Maka kita tidak akan bisa bicara growth kalau salah satunya nggak kita tumbuhkan. Memang yang pertama tumbuhkan dulu aset omsetnya. Maka biasanya para pengusaha itu belajar jualan dulu. Bukan belajar produksi, belajar jualan dulu. Itu yang pertama. Kalau udah belajar jualan, belajar mengendalikan hasil jualannya supaya kualitinya terjaga dan seterusnya, konsistensinya dan seterusnya. Yang ketiga, administrasi diperbaiki. Ini biasanya ke belakangan. Buktinya ketika merekrut karyawan yang pertama siapa yang merekrut? Kalau teman-teman biasa produksi, biasanya karyawan pertama direkrut adalah bagian penjualan. Kalau teman-teman biasa jualan, dagang apapun jadi, biasanya karyawan pertama yang Anda rekrut adalah bagian produksi. Atau bagian, kalau memang cuma murni jualan dan produksi, berarti bagian logistik, bagian gudang, bagian yang bantuin ngangkat-ngangkat, bagian yang bantuin ngangkut-ngangkut, bagian yang bantuin cari supplier dan seterusnya. Intinya di bisnis proses. Tapi kadang lupa ada level ketiga dari karyawan yang harus Anda miliki, yaitu bagian administrasi, termasuk administrasi keuangan. Siapa di sini sampai sekarang belum punya satu orang pun karyawan yang khusus pegang administrasi keuangan? Iya. Alasan pertama saya tanya, kenapa sih nggak punya alasan orang administrasi keuangan? Satu, alasan paling utama tidak percaya. Bener nggak? Saya pernah coaching seorang pengusaha. Dia bilang, coach tolong dibantu, akunting saya butuh. Setiap saya tanya, lagi diolah apa datanya? Dan ditanya, lagi diolah apa datanya? Ngolah data, kapan laporannya? Ternyata dia pakai aplikasi untuk jual beli, pakai aplikasi. Aplikasinya keluarlah sebuah angka-angka rumit laporannya. Dia pengen tahu dibandingkan dengan laporan bank sama laporan penjualan dari aplikasi cocok apa enggak. Nah, saya perhatiin bagaimana timnya kerja. Cara kerja timnya adalah di-download semua laporan dari bank. Download laporan dari bank bentuknya PDF. Terus yang kalau kita nulis titik, dia nulisnya koma. Kadang-kadang standarnya kan nggak sama ya, sehingga pusing, nggak bisa copy paste. Apa yang dilakukan oleh staff tadi? Ketik ulang. Sehari 300 transaksi, ketik ulang. Pantesan baik, olah data doang, kagak ada laporan. Laporan dari e-commerce-nya di-download, bentuknya keriting, tapi udah digital, cuma keriting. Copy paste harus dibenerin, kolomnya salah, komanya salah, dibenerin satu-satu. Seharian cuma bikin laporan.
Saya bilang kasih saya waktu 5 menit ya. 5 menit saya ubah laporan banknya jadi Excel. 5 menit saya ubah laporan e-commerce jadi Excel. Sudah selesai. Nah sekarang suruh dia bikin laporan keuangan. Jangan coach. Kenapa? Dia saudaranya istri saya. Ntar istri saya tahu berapa profitnya. Ternyata tantangannya bukan cari orang di mana, tantangannya bukan bagaimana ngajarinnya, tantangannya bukan bagaimana ntar gajinya, tantangan utamanya adalah bagaimana kita percaya sama orang. Dan pengusaha yang sampai sekarang CEO terus-terusan bertahun-tahun gak punya tim, itu dasarnya nomor 1 memang gak percaya sama timnya. Bener gak? Benar. Jadi nomor 1 belajar untuk percaya sama orang. Untuk percaya sama orang kita dulu percaya sama kita bahwa kita juga bisa. Dan kita gak bisa punya semua keahlian. Justru dengan kolaborasi tadi disampaikan di awal, dengan kolaborasi kita bisa lebih besar lagi. Mungkin nggak Pak Haji jualan sendiri dengan gerobaknya atau bahkan punya restoran bisa jadi nomor 2 setelah KFC? Nggak bisa. Maka Pak Haji ngajak teman-teman yang punya visi yang sama untuk menjual ayam yang sehat dan bergizi, untuk menjual ayam yang halal kepada masyarakat Indonesia. Maka jadilah nomor 2 di Indonesia. Kalau kerja sendiri berat. Tapi kalau kita kolaborasi bisa. Bahkan sekarang kita bisa gunakan teknologi. Yang kedua, berapa sih gaji bagian admin, akunting atau kasir Anda? Nyampe UMR nggak? Nggak nyampe UMR? Ya pantesan aja Anda nggak percaya. Kalau orang digaji nggak nyampe UMR, kira-kira dia bahagia nggak kerjanya? Kira-kira dia masih mikirin yang lain nggak? Masih mikirin cicilan di rumah nggak? Masih mikirin beli susu anaknya nggak? Masih mikirin sewa rumahnya nggak, kontrakannya nggak? Masih. Terus ada titipkan uang 300 juta sehari, kira-kira tergoda nggak? Mudah-mudahan enggak. Tapi saya punya solusinya sekarang yang lebih simpel buat teman-teman semua. Mungkin nanti siang akan lebih dijelaskan tentang AI. Tapi izinkan saya disampaikan di sini. Nggak kebaca mas? Coba maju lagi 10 menit kalau ya benar nggak pakai kacamata. Mau praktek singkat? Bagaimana caranya punya akunting gratisan? Enggak mengeluh kalau gajinya kurang? Enggak minta uang THR? Dan kalau lebaran dia nggak bisa pulang? Mau tahu akuntingnya? Keluarkan handphonenya. Keluarkan handphone Anda masing-masing. Keluarkan handphonenya. Kita praktek langsung. Praktek langsung. Sebentar aja, 5 menit aja. Keluarkan handphonenya masing-masing. Pastikan handphone Anda ada WhatsApp-nya, ada semua? Ada. Pastikan WhatsApp pribadi bukan WhatsApp bisnis? Oke, punya ya. Sekarang saya yakin Anda punya minimal 2 handphone. Yang satu pribadi, yang satu bisnis. Oke. Di WhatsApp Anda buat grup dengan diri Anda sendiri. Me and myself. Artinya handphone 1 grup sama handphone yang kedua. Kasih judul latihan akunting. Judul grupnya latihan akunting. Cuma 1 suaminya masukin ke grup. Lagi ngantor kan, lagi ngapain, biarin aja, biar berisi tantik-tuk, biarin. Gak punya suami, ya Allah 2025 ini. Pandemi udah selesai. Sudah semua? Bikin grup dengan diri Anda sendiri di handphone satunya lagi, atau dengan pasangan Anda, kalau ada juga orang sebelah dajanya. Sudah? Di grup WhatsApp tersebut ada orang ketiga yang muncul walaupun cuma ada 2 orang di situ. Siapa orang ketiganya? Bukan setan, bukan. Meta. Ada metanya? Yang belum ada metanya tolong ganti handphonenya. Sudah ada metanya? Oke, colek meta. Mention meta. Mention meta boleh pakai teks, boleh pakai suara. Anda bilang sama meta, hari ini saya beli ayam 3 kg, beli tepung 2 kg, lalu kemudian beli beras 3 liter. Masing-masing harga ayam 40.000 sekilo, beras 15.000 per liter,
dan tepung 12.000 per kilo. Udah ngarang aja sih, gak usah tepat banget juga gak apa-apa. Ya Allah, sedih sekali. Apa aja terserah, tulis begitu. Intinya ada tulisan dan belanja apa keluaran duit apa tuh hari ini. Kok kecepatan ketiknya agak lambat ya? Lebih lambat dibanding kecepatan scroll TikTok ya kayaknya. Hai Meta, hari ini aku belanja A sekian, D sekian, C sekian, D sekian. Terserah apa aja. Sudah? Sudah. Titik. Tolong buatkan tabel pemasukan dan pengeluaran. Titik. Tolong buatkan tabel pemasukan dan pengeluaran. Enter. Sudah. Colek Meta lagi di pesan yang kedua. Colek Meta lagi di pesan yang kedua. Terserah mau ngapain di situ. Tulisin daftar belanjaan lagi. Terserah beli apa lagi. Terserah. Random juga nggak apa-apa. Meta AI. Saya beli A, beli barang ini, barang ini masing-masing harganya sekian, sekian, sekian. Saya beli barang barang itu, barang omong, seharga sekian, sekian, sekian. Ngarang sendiri aja nggak apa-apa. Ya. Belum, keluar dulu baru masuk. Kamu juga pengusaha. Kalau pengusaha duitnya keluar dulu baru masuk. Sudah? Sekarang pesan yang ketiga buat Meta. Oke, sekarang duit masuk. Sekarang duit masuk. Sekarang bilang sama Meta. Meta. Ya Allah, pemasukan dan tabel pemasukan pengeluaran apa aja lah. Nah, yang ketiga. Hai Meta. Tadi pagi ada yang belanja 30.000, siang-siang ada bocil belanjanya 50.000, kembaliannya 25.000. Sore-sore ada mama beli 70.000, nggak ada uang kembalian. Terserah ngarang aja pokoknya. Intinya cerita sama Meta bahwa ada orang belanja. Setelah itu klik selesai. Setelah itu klik udah. Ada laporannya? Oke, sudah berhasil. Kasusnya beda-beda, setiap orang ada masalah. Yang penting sekarang kita bisa curhat sama Meta. Bapak Ibu kemana-mana bawa dompet nggak? Kadang-kadang ketinggalan juga tuh dompetnya. Tapi handphone lebih sering dipegang apa dompet? Sekarang handphone lebih sering dipegang. Dan apa alasannya para pengusaha UMKM nggak nyatet keuangan? Karena nggak selalu bawa buku. Karena ingatannya tidak selalu bisa diandalkan. Maka sekarang Anda selalu bawa handphone Anda, selalu WhatsApp si Meta. Meta tolong catetin, barusan saya beli ini, bikin totalin. Totalin sendiri. Meta, barusan ada yang pesan ini sekian, dia udah transfer 700.000. Besok barangnya saya kirim. Udah ceritain aja semua pakai bahasa manusia, gak usah pakai bahasa akunting. Meta bisa bikin laporan keuangan buat teman-teman semua. Saya rasa itu aja teman-teman ya.